Bro, semua orang pasti pernah ngerasain gagal. Gagal di sekolah, gagal di kerjaan, atau gagal dalam hubungan. Tapi yang bikin beda itu bukan kegagalannya, melainkan gimana kita bangkit lagi. Banyak yang jatuh terus nggak pernah bisa berdiri lagi. Ada juga yang jatuh tapi malah makin kuat. Lu pernah ngerasa down banget sampai pengen nyerah? Gue juga pernah. Kadang hidup tuh kayak game yang tiba-tiba error, bikin kita stuck. Tapi percayalah, setiap kegagalan itu pelajaran yang bikin kita lebih kuat. Video ini bakal nemenin lu buat mulai bangkit dari titik paling rendah sekalipun. Kadang lu ngerasa gagal terus, kayak nggak ada jalan keluar. Sebenarnya, itu wajar banget. Hidup emang kadang kejam dan bikin kita frustasi. Tapi yang bikin lu makin stuck itu pikiran lu sendiri. Lu terlalu banyak mikirin kegagalan, sampai lupa sama hal kecil yang udah lu capai. Ingat, setiap orang punya timingnya masing-masing. Nggak usah bandingin diri lu sama orang lain di medsos yang kelihatan keren. Mereka juga punya masalah dan perjuangan yang nggak lu lihat. Fokus sama progres lu sendiri, sekecil apapun itu. Banyak yang pengen langsung berubah total dalam sehari, padahal realitanya nggak segampang itu. Kalau lu pernah ngerasa gagal bangkit, bisa jadi karena lu terlalu buru-buru. Sama kayak main game yang butuh grinding dulu sebelum naik level. Hidup juga gitu. Mulai dari hal kecil yang bisa lu kontrol, misalnya bangun lebih pagi, olahraga ringan, atau ngejaga pola makan. Hal-hal kecil itu bakal ngebentuk kebiasaan positif yang lama-lama bikin lu kuat. Jangan remehkan proses kecil ini, karena dia fondasi dari kebangkitan lo. Ini penting banget bro. Media sosial bikin kita gampang banget ngerasa minder. Lo lihat temen lo posting foto liburan, karier keren, hidup bahagia, tapi lo nggak tahu proses susah mereka. Jangan bandingin bab 1 lo sama bab 20 orang lain. Fokus sama perjalanan lo sendiri. Lo punya waktu dan ritme yang berbeda. Ingat, kesuksesan itu nggak bisa diukur dari apa yang lo lihat di layar HP doang. Jadi, mulai sekarang, buang jauh-jauh rasa minder itu dan bangun kepercayaan diri lo. Bangkit dari kegagalan gak cuma soal fisik, tapi juga mental. Mental yang kuat bikin lo tahan banting dan gak gampang nyerah. Sama kayak otot, mental juga perlu dilatih. Lo bisa mulai dari latihan sederhana kayak afirmasi positif setiap pagi, meditasi singkat, atau journaling buat nyatet apa yang lo rasain. Kalau lo sering dengar suara negatif di kepala, coba lawan dengan suara positif. Ingat, lu lebih dari kegagalan lu. Lu punya potensi besar yang cuma butuh waktu buat muncul. Kadang lu bukannya gagal karena lu bodoh atau nggak mampu, tapi karena lu dikelilingi sama orang-orang yang salah. Temen yang hobinya ngomel, nyinyir, atau malah seneng lihat lu jatuh. Kalau lu terus-terusan deket sama mereka, semangat lu bakal ketarik turun pelan-pelan. Kayak racun yang nggak lu sadari, tapi lama-lama bikin lu mati rasa. Mulai sekarang, sadarin siapa aja yang bener-bener support lo, dan siapa yang cuma bikin lo stuck. Nggak semua orang layak ada di circle lo. Jauhkan yang toksik, deketin yang positif. Lingkungan itu ngaruh besar ke mental dan perkembangan lo. Lo butuh support system yang ngangkat, bukan yang ngejatuhin. Sering gak sih lo ngerasa harus nunjukin pencapaian biar orang lain kagum? Padahal, makin lo fokus nyenengin orang, makin lo jauh dari jati diri lo. Hidup bukan lomba buat pamer. Lo nggak harus buktiin apapun ke siapapun, kecuali ke diri lo sendiri. Lo bangkit bukan buat balas dendam, tapi buat nunjukin ke diri lo bahwa lo pantas bahagia. Kadang yang paling bikin lo capek tuh bukan kegagalan, tapi ekspektasi dari orang lain. Jadi mulai sekarang, jalanin proses lo tanpa harus minta validasi dari luar. Satu-satunya pembuktian yang lo perluin, ke orang lain tahu lo bukan yang kemarin. Banyak yang bilang, biar bisa bangkit, lo harus lupa sama masa lalu. Tapi kenyataannya, lo nggak bisa sepenuhnya lupa. Yang lo bisa lakuin adalah belajar buat nggak kejebak di sana. Masa lalu itu bukan buat disesalin terus, tapi buat diambil pelajarannya. Move on itu bukan melupakan, tapi menerima. Nerima bahwa lo pernah jatuh, pernah sakit, pernah kecewa. Tapi sekarang, lo punya kendali buat nentuin arah baru. Gak ada yang salah sama luka lama, selama lo gak terus buka lukanya tiap hari. Bangkit itu bukan perkara semangat gede sesaat, tapi konsistensi kecil tiap hari. Lo gak harus langsung jadi orang baru besok pagi. Mulai aja dulu dari bangun tepat waktu, beberes kamar, atau minum air putih pas bangun tidur. Kebiasaan kecil itu pelan-pelan ngubah mindset lo.
Lu jadi lebih disiplin, lebih yakin, dan lebih punya kontrol atas hidup. Jangan nunggu motivasi datang, karena motivasi itu suka telat. Yang penting, lu punya sistem, rutinitas yang ngedorong lu terus jalan, bahkan saat lu lagi nggak semangat. Lu nggak bakal bisa bangkit kalau lu masih nyalahin diri sendiri tiap hari. Lu harus mulai dari maafin diri lu dulu. Kita semua pernah salah, pernah milih jalan yang bikin nyesel, pernah ngomong hal yang nyakitin orang lain, atau bahkan ngecewain diri sendiri. Tapi lu nggak bisa stuck di rasa bersalah itu terus. Maafin diri lu itu bukan berarti lu ngebolehin kesalahan lu, tapi lu ngasih kesempatan buat diri lu tumbuh. Self-forgiveness itu bentuk tertinggi dari self-love, dan lu berhak buat ngelakuin itu. Kadang lu ngerasa nggak maju-maju, padahal lu udah jalan jauh banget. Masalahnya, lu terlalu fokus sama hasil besar, sampai lupa bersyukur sama hal kecil. Padahal, bisa bangun pagi tanpa rasa berat aja itu udah progres. Bisa nolak hal buruk yang dulu biasa lo lakuin, itu juga kemajuan. Lo nggak harus lompat langsung ke puncak. Jalan pelan, asal nggak berhenti, tetap lebih baik dari diem doang. Ingat, progres kecil yang konsisten ngalahin motivasi besar yang cuma sekali dua kali. Rayain setiap langkah kecil lo bro, karena itu bukti lo nggak nyerah. Lu pernah nggak sih ngerasa jadi satu-satunya orang yang percaya sama diri sendiri? Semua orang ragu, bahkan orang terdekat lu. Mereka bilang, lu terlalu mimpi tinggi, lu nggak realistis, atau lu nggak akan bisa. Rasanya nyakitin banget. Tapi justru di momen kayak gitu, lu harus jadi orang pertama yang bilang, gue bisa. Jangan tunggu dukungan dari luar. Kadang, lu harus jadi pendukung utama buat diri lu sendiri. Diam, fokus, dan buktikan. Lu nggak perlu teriak. Cukup jalan pelan tapi pasti. Nanti mereka bakal ngeliat sendiri. Gue tahu rasanya mulai lagi dari awal. Capek, frustrasi, dan kadang bikin minder. Tapi sadar nggak sih, lu sebenarnya nggak mulai dari nol. Lu mulai dari pengalaman, dari luka, dari pelajaran. Itu semua bikin lu lebih siap. Dulu lu mungkin jatuh karena belum ngerti. Tapi sekarang, lu udah tahu rasanya gagal. Udah paham rasanya kecewa. Jadi, langkah baru lu ini bukan langkah kosong. Ini langkah yang udah ditempa. Dan justru itu yang bikin lo lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu kebohongan paling kejam yang sering lo percaya adalah udah telat. Telat mulai karir, telat berubah, telat ngelakuin sesuatu. Padahal selama lo masih hidup, lo gak pernah benar-benar telat. Tapi bukan berarti lo bisa santai terus. Kesempatan gak nungguin lo. Waktu terus jalan, dan kalau lu nggak mulai sekarang, lu bakal nyesel nanti. Jadi berhenti nunda, nggak harus langsung sempurna. Mulai aja dulu, yang penting gerak. Karena diam terlalu lama, itu yang bikin lu benar-benar ketinggalan. Lu tahu nggak alasan itu musuh terbesar lo? Gue capek, gue nggak punya waktu, gue belum siap. Semua itu alasan yang bikin lu jalan di tempat. Gue ngerti kok, manusiawi banget buat nyari pembenaran biar nggak gerak. Tapi kenyataannya, selama lo sibuk nyari alasan, orang lain udah sibuk nyari jalan. Dan mereka maju, sementara lo tetap di titik yang sama. Mulai sekarang, setiap kali lo pengen nyari alasan, coba tanya diri lo, gue beneran gak bisa atau cuman males nyoba? Lo mungkin nunggu momen ajaib yang langsung ngerubah hidup lo. Tapi bro, gak ada jalan pintas buat jadi versi terbaik lo. Yang ada cuman jalan nyata, penuh peluh, jatuh, dan naik lagi. Tapi kabar baiknya, selalu ada jalan. Bahkan kalau lo harus ngerangka, asal lo terus maju, lo nggak akan diem di tempat. Stop nyari shortcut, bangun jalan lo sendiri. Lo nggak butuh validasi siapapun buat mulai. Lo cuma butuh satu langkah kecil hari ini, terus satu lagi besok. Dan tanpa sadar, lo udah jauh. Lo pernah ngerasa malu karena masa lalu, karena gagal, disakitin, atau pernah ada di titik terendah. Dengerin ini, luka lo bukan aib, itu bukti lo pernah berjuang. Bekas luka itu kayak medali perang, gak semua orang punya. Jadi jangan tutupin, jangan pura-pura gak pernah sakit. Tunjukin kalau lo bisa bangkit dari situ. Justru dari luka itu, lo bisa jadi inspirasi buat orang lain. Karena orang yang sembuh punya cahaya beda. Gue tahu lo pengen cepet sukses, cepet sembuh, cepet dilihat. Tapi hidup itu bukan lari jarak pendek bro, ini maraton. Dan di lari jauh, yang penting bukan siapa yang paling cepet, tapi siapa yang paling tahan. Jadi,
Kalau lo ngerasa lelah, itu wajar. Lo manusia. Tapi jangan berhenti. Istirahat boleh, nyerah jangan. Karena yang kuat bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang terus lanjut meski pelan. Satu langkah, satu napas, satu hari, itu cukup. Lu lihat orang-orang sukses sekarang. Mereka juga pernah diremehkan, dianggap gak punya potensi, dianggap mimpi ketinggian. Tapi mereka buktiin satu hal, pendapat orang gak bisa nahan tekad. Jadi kalau lu sekarang diraguin, diremehkan, disudutkan, anggap itu bahan bakar. Jadikan hinaan mereka sebagai motivasi lo. Lu gak perlu ngebuktikan hari ini. Tapi suatu hari, mereka bakal diem sendiri pas lihat pencapaian lo. Lo nunggu semesta berubah, nunggu keadaan membaik, gak akan terjadi. Lo yang harus milih bangkit. Karena bangkit itu bukan soal nasib, tapi soal pilihan. Setiap pagi lo bisa milih, lanjut hidup kayak gini, atau pelan-pelan berubah. Setiap detik lo dikasih opsi, mundur atau maju. Lo mau terus jadi korban, atau jadi pemenang dari cerita lo sendiri. Pilihannya ada di lo. Dan hari ini, detik ini, lo bisa mulai. Kalau lo terus nunggu siap, lo nggak akan pernah mulai. Karena siap itu mitos. Nggak ada satupun orang yang 100% siap buat berubah, mulai usaha, atau move on. Semua orang mulai dalam keadaan ragu. Tapi bedanya, mereka tetap jalan. Jadi mulai aja dulu, walau takut. Jalan aja dulu, walau ragu. Karena yang lo butuh bukan kesiapan, tapi keberanian buat melangkah walau hati deg-degan. Banyak yang bilang dunia ini kejam, tapi sebenarnya dunia cuma netral. Dia nggak peduli siapa lo. Kalau lo lemah, lo dilindas. Tapi kalau lo kuat, dunia bisa lo taklukin. Jadi bukan tentang dunia yang keras, tapi lo yang harus lebih tangguh. Tumbuhin mental baja. Jangan biarin orang lain bentuk lo. Lo sendiri yang tentuin siapa lo. Dunia keras, lo harus lebih keras. Lo ngelihat orang lain lari kenceng, sementara lo masih jalan pelan. Gak apa-apa, karena kecepatan lo gak nentuin keberhasilan lo. Ada yang sampai duluan tapi kehilangan arah. Ada yang pelan tapi pasti, dan akhirnya nyampe dengan penuh makna. Hidup bukan lomba cepat-cepat selesai. Hidup itu soal bertahan dan belajar. Jadi walaupun pelan, asal lo gak berhenti, lo tetap menang. Lo ngerasa sendiri, wajar. Tapi percaya deh, banyak yang ngerasa hal yang sama. Cuma gak semua berani cerita. Tapi sebelum lo minta orang nolong lo, pastikan lo sendiri juga mau nolong diri lo. Bangun dari tempat tidur, nulis isi hati lo, cari bantuan kalau perlu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil dalam hati lo. Lo gak sendirian, tapi semua harus mulai dari lo. Mungkin hidup lo belum kayak yang lo bayangin. Tapi itu bukan akhir cerita. Bahkan, ini baru bab baru. Yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berani. Lo udah ngelewatin badai, dan lo masih berdiri. Itu tandanya, arah baru udah terbuka. Sekarang, semua ada di tangan lo. Lo mau terus terjebak di masa lalu, atau mulai babak baru yang lebih kuat? Ini saatnya. Dunia nunggu versi terbaik lo. Dan video ini bukan penutup, tapi alarm kebangkitan lo. Lo gak ditakdirkan buat terus jatuh, tapi lo juga gak bakal bangkit kalau terus diem. Sekarang waktunya buat bangkit, buat balas dunia dengan versi lo yang paling gila. Bukan buat mereka, tapi buat lo sendiri. Kalau video ini nyentuh lo, walau sedikit aja, jangan diem. Share ini ke orang yang lo rasa juga lagi berjuang. Karena mungkin, satu klik, lo bisa nyelamatin langkah orang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya.